Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya pasti bersuka cita. Adik-adik, hari ini puji Tuhan kita masih bisa untuk beribadah walaupun secara online tidak mengurangi semangat kita ya. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan sukacita. Kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia gerakanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia gerakanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang campur tangan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan amin. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah melewati minggu kemarin dan sekarang kita beribadah lagi. Tuhan kita tuh baik banget ya. Adik-adik, mari kita nyatakan kebaikan Tuhan kita. Kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Mari kita angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak hari ini. Gimana kabarnya? Kita masih secara live ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Bapak ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami dapat berkumpul dan memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui kakak kami. Kau berkati kakak kami ini, Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti apa yang akan diberikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita. Siapa yang udah di depan Alkitabnya? Ayo. Nah, kalau sudah buka Alkitab, kita buka Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melibat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi, tema kita hari ini adik-adik adalah bertumbuh. Bertumbuh dalam arti semakin bertumbuh. Nah, benih itu artinya adalah apa tadi? Ayo, benih itu adalah firman Allah. Semakin kita mendengarkan firman Allah, semakin bertumbuh hidup kita. Seperti kita sering baca Alkitab. Kakak punya gambar mengisahkan perumpamaan seorang penabur. Nah, ini kakak beri nama Matius. Matius suatu hari seorang penabur yang keluar untuk menabur benih jatuh di atas 4 jenis tanah. Nih gambarnya. Oke. Lalu pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah yang di pinggir-pinggir jalan. Seperti kalian menabur biji-bijian yang akan kalian tanam seperti buah tomat, seperti kacang hijau, itu bisa berubah menjadi
toge kalau kacang hijau ya. Lalu datanglah burung. Burung itu memakan benih itu sampai habis. Berarti kan tidak berbuah dong, karena sudah dimakan oleh burung. Sama halnya kalian menaburkan biji kacang hijau tersebut, pasti dimakan dong sama burung kan? Kemudian sebagian lagi benih jatuh ke tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Dia memang bertumbuh. Lalu matahari terbit. Jadi benihnya itu layu. Karena tidak ada hujan. Jadi dia tidak bisa bertumbuh. Lalu kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di semak-semak berduri. Nih, jatuh dia di semak-semak berduri ya. Nah, jatuh dia itu lama-lama makin besar dan menghempit benih yang tumbuh. Tuh. Jadi benihnya tadi udah dihempit oleh itu semak gitu. Lalu mati. Karena dihempit sama semak-semak tadi. Jadi dia tidak berbuah, tidak bertumbuh. Sebagian lagi benih itu di tanah yang baik, tanah yang subur. Jadi benih itu berbuah banyak sekali. Disiram pakai air hujan. Udah gitu dikasih pupuk oleh manusia sama penaburnya. Jadi dia bertumbuh dan berbuah terus-menerus. Ya kan? Tuh, benih itu berbuah 30 kali lipat. Bayangkan, 30 kali lipat. Ada yang sampai 60 kali lipat. Sampai ada juga yang 100 kali lipat. Benih itu dimaksud adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Nih. Firman itu umpamanya adalah benih. Ya kan? Tanah itu adalah hati kita. Lalu, kalau yang seperti tadi kakak bilang, benih ada di batu. Dilemparkan ke tanah yang berbatu. Nah, firman itu kita hanya mendengarnya saja, tetapi tidak kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama aja bohong, sama aja kita menjauhkan firman Allah kepada kita, ke dalam hati kita, gitu. Terus, contohnya apa? Ayo, contohnya yaitu malas membaca Alkitab. Siapa di sini adik-adik yang malas membaca Alkitab? Ayo ngaku. Kalau kita malas membaca Alkitab, berarti benih tadi ada di tanah berbatu. Jangan mau ya, tanah berbatu ya. Lalu, benih yang di semak duri. Itu semak berduri, tadi kan dihempit-hempit tuh. Sama dia tumbuh. Tapi dihempit kan oleh semak berduri tadi. Jadi dia nggak bisa berbuah. Dan dia ya makin lama makin mencut dong. Nah, itu contohnya takut akan hari esok. Kenapa bisa kita takut hari esok? Jangan ditakutkan, karena ada Tuhan Yesus. Yaitu kita selalu khawatir tentang firman-firman yang kita pelajari, kita dengar. Hati kita merasa takut, karena kita tidak mendengarkan firman dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh. Lalu, benih yang ada di tanah baik. Benih yang ada di tanah baik itu, tadi kakak bilang adalah firman Tuhan. Benih itu kan, kalau di tanah baik berarti hati kita yang baik. Contohnya, kita sering membaca Alkitab, merenungkannya, dan mempelajarinya. Bahkan kita menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing.
Seperti contohnya katanya di Alkitab, kita tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Ya kita harus bantu orang tua. Siapa di sini adik-adik yang suka membantu orang tua di rumah? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, kalau membantu orang tua di rumah hebat. Siapa di sini yang nggak nangis kalau bangun tidur? Nah, itu juga salah satu mendengarkan firman Tuhan, membuat ibu sama papa bahagia dan senang, ya kan? Mau makan, mau minum susu, mau mandi, nggak marah-marah kalau dibangunin kalau mau sekolah, ya kan? Nah, adik-adik, sekian kakak sudah membacakan hari ini firman Tuhan. Jadi, kalau menurut kakak, jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan jangan pernah menanam benih di tanah yang berbatu dan berduri. Oke, karena kalau kita menanam di tanah yang berbatu dan berduri, kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjauh karena kitanya tidak mengikuti firman Tuhan. Sekali lagi kakak bilang, benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita. Oke, mari kita berdoa untuk menutup firman kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menanamkan benih di dalam hati kami agar kami dapat bertumbuh dan tumbuh terus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang akan takut kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berikan juga anak-anak kami ini, anak-anak kelas batita dan balita, menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepadamu dan juga kepada orang tuanya. Dan berikan mereka selalu kesehatan Tuhan, agar mereka minggu depan dapat berkumpul dan mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan Yesus, lindungi kami semua dan berkati kami dalam segala aktivitas kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Kakak harap kita semua yang mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
pada hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk memberi apa yang sudah Kau beri terlebih dahulu kepada kami. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan dapat memperluas kerajaan-Mu dan mengharumkan nama-Mu. Bapa, inilah doa dan permohonan kami dan nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, jangan lupa ya adik-adik dikerjakan aktivitasnya. Kalau sudah dikerjakan, kumpulkan beserta renungannya ke wali kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita nyatakan tekad kita untuk selalu bertumbuh dalam iman. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, dimana hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah turut campur tangan dalam ibadah kami. Bapa, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang berkati persekolahan kami Tuhan, Tuhan yang berkati keluarga kami, Tuhan yang berkati teman-teman kami, berkati juga guru-guru di sekolah minggu dan di sekolah kami. Bapa, jagai selalu kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuntun langkah kami, bantu kami dalam melakukan tindakan kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu saja. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni masalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.